Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera Allah senantiasa melimpah di dalam hidup kita dan berkat penyertaannya selalu menguatkan kita. Sahabatku, seperti biasanya, mari kita mengawali saat teduh kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, hari ini kembali kami datang kepadamu dalam kerendahan hati untuk belajar darimu. Kami percaya setiap firman-Mu adalah kebenaran dan kami rindu untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami sebagai murid-murid-Mu agar kami senantiasa mendengarkan dan taat pada ajaran-ajaran-Mu. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 10 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama Roma 10 ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Sebuah ayat Alkitab lainnya berkata demikian. Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dari kedua ayat itu bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tidak mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Yang kedua, orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Jadi, baik orang yang tidak mencari Tuhan maupun orang yang mencari Tuhan, kedua-duanya akan menemukan Tuhan. Konsep sederhananya adalah Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan ingin berbicara dengan semua manusia dan menghendaki keselamatan semua manusia. Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik dan berusaha menuntun semua manusia kepada keselamatan yang telah disediakan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada semua manusia melalui berbagai cara, baik itu melalui orang, melalui hati nurani, melalui keadaan alam, melalui ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi cara Tuhan berbicara kepada manusia, termaksud melalui penampakan yang supranatural. Bahkan Tuhan berbicara kepada orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan. Konteks penulisan Nabi Yesaya yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 20 adalah kasih karunia Tuhan yang besar kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa bagi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel terus-menerus menolak Tuhan. Mari kita baca Roma 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Sebagai bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, kita menerima anugerah luar biasa yang ditolak oleh bangsa Israel. Kita yang sebelumnya tidak pernah mendengar tentang Tuhan, terlebih lagi kita tidak pernah mengenal Tuhan, tetapi Tuhan mencari dan menemukan kita. Tuhan mencari dan menemukan setiap orang berdosa, meskipun reaksi setiap orang berbeda. Ada yang menerima Tuhan dan ada yang tetap menolak Tuhan. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali, dan tawaran keselamatan dari Tuhan
ditawarkan kepada setiap orang tanpa kecuali. Tuhan mempedulikan setiap manusia, baik itu orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Dan saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yang justru dicari oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang berdosa dan orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat. Tuhan Yesus bergaul dengan para pelacur, pemungut cukai, bahkan orang-orang yang berpenyakit seperti lumpuh, kusta, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4, "Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Orang yang tidak mencari Tuhan juga akan menemukan Tuhan, karena Tuhan berinisiatif mencari manusia dan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat waktu persekutuan yang kami lalui bersama-Mu dan saudara-saudara seiman kami yang lain. Kami percaya Engkau memberkati setiap orang yang bersungguh hati mendengarkan firman-Mu, terlebih lagi yang melakukan firman-Mu. Kami percaya setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini telah menerima berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Jamah dan ubahkanlah setiap hati yang bersedia untuk Engkau bentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.